Nama saya Muhammad Farel Kailif, usia 21 tahun. Nama saya Rida Faradila, usia 21 tahun. Nama saya Trisuryani, usia saya 22. Nama Muhammad Ismail Hakim, usia 22. Nama saya Putri Puspitarani, usia saya 20 tahun. Nama saya Kevin Syarul Fatoni, usia 21 tahun. Saya sedang berkuliah di UINSA. UINSA. UIN Sunan Ampel Surabaya, jurusan Sastra Inggris. Sastra Inggris. Sastra Inggris. Hukum keluarga, sekarang semester 6. 6. Ya, alhamdulillah sebelum adanya corona atau covid ini datang, saya sudah bekerja, jadi sekarang masih bekerja. Ya, kesibukan saya sih jual usus goreng sama bantu-bantu orang tua. Kalau sekarang ini ada kegiatan KKN, jadi mungkin lumayan sibuk. Cuma secara general ya mungkin cuma ya baca-baca novel, nonton film gitu. Cuci piring, nyapu-nyapu, jemur baju. Cuma sibuk ngurusin rumah, bantu-bantu rumah. Karena belum ada kerjaan, jadi ya cuma beres-beres rumah sama mungkin ya ngurusin kucing. Kesibukannya masih kerja part time, soalnya sebelum corona pun tetap kerja sih. Jadi terbatas. Ya perkuliahan sih, karena mostly waktu yang dihabiskan itu di kampus, jadi kayak ya perbedaan tuh signifikan banget lah. Biasanya kita berangkat pagi, pulang sore, kuliah. Sekarang di rumah aja tuh aneh. Biasanya saya ngajar gitu ke rumah-rumah, tapi sekarang karena ada covid dan mayoritas yang saya ajar itu masih kecil adik-adiknya, jadi ditiadakan dulu sementara sampai kondisinya membaik. Yang pasti perbedaan pasti ada. Yang pertama, tempat wisata atau tempat tongkrongan pasti sudah banyak yang tutup dan banyak yang ya harus physical distancing, sehingga untuk bertemu teman atau masuk perumahan orang lain pun menjadi sulit. Perbedaan sebenarnya nggak seberapa besar perbedaannya. Tetap kerja, cuma bedanya nggak ada kegiatan kuliah, terus main jadi berkurang, sama mungkin lebih banyak waktu di rumah. Jadi jujur lebih sulit sih sebenarnya karena sistem online ini, karena saat sistem luring pun saya agak kesusahan untuk memahami, apalagi dalam sistem online daring ini. Karena kelas online jadi nggak efektif. Terus kadang jadwalnya itu yang harusnya misalnya jam 8 diundur sampai jam 10, padahal jam 10 nanti kita ada kelas lagi, itu nggak efektif. Jadi kelasnya numpuk gitu. Jadi materi yang disampaikan dosen pun kadang nggak nyampe. Terus tugas itu jadi makin banyak juga. Jadinya ngerepotin aja. Yang UAS yang biasanya bisa 5 soal jadinya bertumpuk. Big no. Karena ya sangat tidak efisien dan efektif, dan itu benar-benar menyusahkan sektor lain, seperti mungkin ada orang tuanya yang bekerja full time itu tidak bisa menemani anaknya. Tidak, karena menurut saya yang offline saja sudah susah. Tidak setuju, karena kita sudah tahu kalau di Indonesia tempat wisata adalah ikon utama tempat keramaian, sehingga membuat COVID itu semakin cepat menyebar. Enggak, soalnya tanpa adanya pembukaan tempat wisata pun Indonesia juga sekarang coronanya
makin meningkat juga, padahal cuma sekedar sepedaan atau cuma kumpul-kumpul gitu, makin meningkat. Ya semoga cepat selesai lah. Bismillah. Yang pasti harapannya semoga cepat selesai, jadi kegiatan kita, aktivitas sehari-hari tuh bisa berjalan seperti semula. Semoga dengan adanya COVID ini bisa menjadikan hidup kita ke depan terbiasa untuk hidup sehat dan menjadikan startup yang baru buat standar kesehatan di masa yang akan datang. Harapannya semoga COVID ini cepat-cepat selesai, semoga karena ada prediksi akhir tahun itu sudah ditemukan vaksin, semoga benar, dan ya semoga kita bisa kembali menjalani hidup secara normal kayak dulu lagi. Kita bisa nongkrong sama teman-teman, kita bisa ke kampus secara offline, kita bisa ikut acara ini, acara itu, kita bisa pergi liburan kemana-mana. Harapan ke depan semoga Indonesia benar-benar bisa ngatasi COVID kayak negara lain, kayak negara-negara lain yang udah terkena sekarang udah benar-benar bersih. Jadi sebelum tahun baru udah bersih semua. Ya aku berharap COVID ini sudah mungkin membaik atau sudah hilang atau ditemukan vaksin baru sehingga kita bisa beraktivitas kembali layaknya dulu kembali, anak sekolah masuk sekolah berangkat pagi dan orang bekerja sudah enak kembali.